Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang cara berpidato yang baik. Bagaimana caranya? Baik, ikuti video ini sampai tuntas ya. Yang pertama, awali dengan senyum dan bismillah. Maksudnya apa? Dengan tekad yang kuat, insya Allah segala sesuatu hal yang awalnya tidak mampu akan Allah mampukan. Dan dengan mengawali dengan bismillah, maka kita akan merasa lebih tenang. Ini berkaitan dengan langkah yang kedua, yaitu tenang. Jika kita tenang, kita akan menyampaikan sebuah materi tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru, dan juga kita dapat mengatur nafas dengan baik dan benar. Sehingga segala sesuatu hal, informasi yang kita sampaikan dapat dipahami dan juga dapat dimengerti oleh para audiens. Maka dari itu, langkah yang kedua, kita harus tenang. Jaga intonasi, kita perhatikan cepat lambatnya, jangan sampai kita tergesa-gesa. Begitu. Selanjutnya, langkah yang kedua, baca teks berulang kali. Maksudnya apa ya? Jadi, dengan kita membaca teks berulang kali, kita akan mampu memahami intisari dari teks tersebut. Jangan sampai ketika kita tengah berpidato, kemudian kita melakukan satu kata, akhirnya kita melakukan kesalahan yang fatal. Contoh, karena grogi, kita lupa kata-kata apa lagi yang akan kita sampaikan, akhirnya kita hanya terdiam, begitu. Maka dari itu, dengan kita membaca teks berulang kali, maka kita dapat menandai dan juga bisa mengetahui kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memulai lagi berbicara, bagaimana letak pertanyaan, bagaimana intonasinya, begitu. Jadi langkah yang ketiga, baca teks berulang kali. Keempat, perhatikan intonasi. Dengan kita mengulang-ulang kembali membaca teks, maka kita akan mengetahui intonasi-intonasi yang tepat. Jika ada pertanyaan, maka harus bagaimana intonasinya. Apa kabar semuanya? Nah, itu berarti kita memberikan intonasi pertanyaan. Kemudian ketika kita mengucapkan salam, kita harus menekankan atau memberikan intonasi yang benar. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang benar, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang kelima, menyapa audiens. Ini sangat penting, apalagi dalam sebuah perlombaan. Biasanya kita harus mengurutkan siapa yang akan kita sapa terlebih dahulu. Contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Garut, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia. Begitu, paham ya? Selanjutnya, yang keenam, perhatikan durasi. Biasanya rata-rata ketika kita melakukan pidato, durasi yang kita butuhkan adalah sekitar 7 menit. Kita harus bisa mengatur waktunya, jangan sampai terlalu lama, karena jika terlalu lama, para audiens akan menjadi bosan. Dan jika terlalu sedikit atau terlalu singkat, maka informasi yang kita sampaikan tidak akan sampai kepada para audiens. Begitu. Paham kan? Langkah yang terakhir, kita harus melakukan latihan di depan cermin. Kita telah melakukan kegiatan 1 sampai kegiatan 6, tapi kita tidak memperagakan atau tidak mempraktikkan, maka akan terjadi sebuah kesalahan juga. Kita tidak tahu bagaimana mimik muka kita ketika kita menyampaikan sebuah materi. Maka dari itu, dengan kita berada di depan cermin, kita akan lebih bisa menguasai diri kita. Begitu. Paham ya anak-anakku? Jika paham, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.